warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Indralaya yang kami hormati, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah yang kami hormati, Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Indralaya yang kami hormati, serta anak-anakku, siswa dan siswi SMA Negeri 1 Indralaya yang Ibu banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa sifaan min kulli da'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Anak-anakku, marilah kita memperbanyak syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan lahir dan batin sehingga bisa melaksanakan kegiatan kita dengan baik. Baik siswa dan siswi SMA Negeri 1 Indralaya yang dirahmati Allah, hari ini Ibu mendapat amanah untuk mengisi tentang penguatan karakter ya, yang kita laksanakan setiap hari Jumat. Sebenarnya ini juga sebagai muhasabah, introspeksi diri bagi ibu juga, karena yang namanya manusia tidak terlepas dari salah dan dosa ya. Jadi yang bicara ini juga berarti bukan berarti sempurna juga. Ibu katakan tadi semuanya adalah untuk memperbaiki diri, karena intinya kita hidup ini harus lebih baik dari hari kemarin, karena kita dibekali akal, pikiran dan hati supaya kita bisa berpikir, kita bisa introspeksi diri, memperbaiki diri sehingga kita menjadi pribadi yang selalu lebih baik dan lebih baik lagi. Baik anak-anak sekalian, ini tema kali ini tentang penguatan karakter ya. Kemarin minggu-minggu kemarin sudah disampaikan oleh Bapak Ibu guru, oleh Pak Mafer, oleh Ibu Kepala Sekolah, bahkan oleh dari BK, oleh Ibu Usmiwati. Semua itu adalah menuju untuk tujuannya adalah untuk kalian semua, untuk kita semua menjadi pribadi yang lebih baik tadi. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa sih anak-anak sekalian penguatan karakter itu penting? Ya, ini artinya apa? Berarti pendidikan selama ini ya dipertanyakan gitu kan. Bahkan sebenarnya masalah karakter, masalah moral ini sesungguhnya masalah yang global ya. Masalah global, degradasi moral itu masalah global anak-anak. Ternyata dari pendidikan yang tinggi ya, itu tidak menjamin seseorang itu memiliki akhlak yang baik yang mampu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini yang perlu kita perhatikan, ini perlu kita camkan, ini perlu kita renungkan ya. Dari tujuan pembelajaran kita. Kalau melihat tujuan pembelajaran kita harus ingat ya nak, sebenarnya tujuan manusia hidup di dunia itu secara umumnya untuk apa? Itu sebagai seorang muslim, itu kita harus bertanya kembali pada diri kita seperti itu. Anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ibu ingatkan kembali, jadi ketika kita mengawali setiap majelis ilmu, tolong kita usahakan untuk mengambil air wudhu terlebih dahulu ya. Jadi dalam keadaan suci. Tidak hanya pada saat ini saja ya, tetapi setiap hari, setiap kalian mau memulai pembelajaran, itu kan majelis ilmu ya, sama saja. Jadi tolong diawali dengan berwudu. Kalian dalam keadaan suci, kalian sudah membaca Al-Quran ya kan di pagi hari, kemudian kalian sudah sholat duha, itu sangat luar biasa. Inilah yang dimaksud dengan sesungguhnya penguatan karakter itu ya, di situ kegiatan-kegiatan yang seperti itu tolong jangan diremehkan ya, karena inilah nak, penguatan karakter itu ada di sana. Bagi yang sudah melakukan itu, insya Allah kalian akan menjadi orang yang sukses ya. Oleh karena itu anak-anakku sekalian, Ibu ingin mengajak kepada kalian semua, apabila kalian ingin menjadi orang yang sukses, kalian ingin menjadi orang yang besar, kalian ingin menjadi
pribadi-pribadi yang mulia, yang agung, penuh karismatik, penuh kewibawaan, maka tidak ada yang lain kecuali kalian membaca sejarah Rasulullah, kemudian kalian meneladani kehidupan Rasulullah yang bisa mengkristal, ya, nilai-nilai Rasulullah itu mengkristal dalam hati kita, sehingga apa yang keluar dari kata-kata kita, pemikiran kita, hati kita itu adalah tauladan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi barang siapa yang mampu menyelami keagungan, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia akan mendapatkan karismatik, kewibawaan, ya, kekuatan kata-kata, kekuatan jiwa, kekuatan pemikiran, yang seperti Rasulullah yang mampu menggerakkan seluruh umat. Ini semua itu ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kita melupakan itu, nak? Kenapa kita tidak berkiblat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Nah, selama ini kita kebingungan mencari figur, ya, siapa yang akan menjadikan figur dalam kehidupan kita. Nah, oleh karena itu dari ayat tadi, anak-anakku sekalian, kita bisa mengambil hikmah, ya, kita bisa kembali lagi merenungkan tentang kepribadian Rasulullah yang begitu mulia dan begitu agung ini, untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nanti banyak turunannya. Kalau kalian sudah membaca sejarahnya Rasulullah, kalian akan membentuk pola pikir tersendiri, ya. Tidak akan ada turunannya. Kalian memahami apa saja selama 24 jam yang dilakukan oleh Rasulullah, ya. Kalau hari ini ada anak-anakku yang masih malas-malas bangun pagi, apalagi kondisi pandemi seperti ini, masih malas belajar, masih malas beribadah, malas bangun pagi, ya, itu sesungguhnya bukan generasi Rasulullah. Kalian tahu bahwa, ya, selama berabad-abad ini, ya, berdasarkan penelitian, the gold generation, generasi emas itu terjadi pada masa sahabat. Kenapa? Karena pada masa sahabat Rasulullah itu dalam hidupnya mengikuti apa yang dilakukan Rasulullah, ya. Dalam 24 jam mereka mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah, sehingga dia menjadi wajar apabila dikatakan menjadi gold generation atau generasi emas. Nah, ini yang perlu kita kepokan. Apa sih yang dilakukan? Nah, ini generasi anak-anakku, harusnya kalian seperti itu, karena kalian adalah amanah zaman. Kalian adalah pemegang calon pemimpin-pemimpin di masa yang akan datang. Jadi hari ini kalian mengisi ibarat gelas, itu kalian isi hari ini. Saatnya kalian mengisi gelas. Akan diisi apa gelas tadi? Nah, kalau kalian isi jus, rasanya jus mangga akan seperti mangga. Kalau kalian hari ini kamu isi hal-hal yang baik, akan kalian rasakan suatu hari nanti dan bisa dirasakan oleh orang lain hal-hal yang positif. Tapi kalau hari ini gelas tadi kamu isi hal-hal yang negatif, ya kan, akan menghasilkan juga nanti akan dirasakan hal-hal yang negatif pula. Nah, ini yang perlu kita renungkan anak-anak sekalian, ya. Wahai generasi muda, kalian saat ini kondisi seperti ini, kembalilah jiwa-jiwa kepemimpinan, jiwa-jiwa yang agung seperti sebagaimana kepribadiannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan pada zaman dulu itu, anak-anakku, ada seorang sahabat, ya, para sahabat itu bertanya kepada Aisyah, wahai Aisyah, sebenarnya apa sih yang terdapat pada pribadi Rasulullah, apa yang dilakukan Rasulullah sehingga beliau dikatakan sebagai manusia yang agung? Apa jawab Aisyah?
istri Rasulullah? Jawabnya adalah khuluqum Quran, khuluquhum Quran. Akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quran, anak-anak. Kalau kalian sering mendengar ya, ibarat seperti Al-Quran berjalan, itu ya ada pada diri Rasulullah. Kenapa? Karena apa yang disampaikan oleh Allah, apa yang diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran, itu semua dilakukan oleh Rasulullah. Dan apa yang dilarang di dalam Al-Quran, ya, ajaran-ajaran larangan-larangan di dalam Al-Quran itu juga tidak dilakukan oleh Rasulullah. Ya, semuanya kalau ingin melihat kibarnya baik itu kembali kepada Al-Quran. Nah, oke anak-anakku, kalian mungkin bisa memahami, bisa merenungi kalau hari ini kalian ada 2 hal ya hari ini yang Ibu tekankan. 1, membaca sejarah Rasulullah SAW, kemudian menelaudani dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, apalagi kalian sebagai seorang pelajar seperti saat ini. Yang kedua, membaca Al-Quran dan membaca sejarah Rasulullah, kemudian diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah ya, dalam waktu dekat ataupun lambat kalian akan menjadi jiwa-jiwa kalian akan memancarkan ya energi yang luar biasa. Kalian akan menjadi pribadi yang luar biasa. Ya, karena kalau kita itu membaca Al-Quran yang dilakukan berulang-ulang, insya Allah nak, walaupun mungkin kita belum memahami maknanya, insya Allah Al-Quran itu akan terinstal dalam diri kita, dalam hati kita, dan akan mengalir dalam darah kita. Itu adalah ayat-ayat Al-Quran, sehingga mampu menggerakkan hati jiwa kita menjadi jiwa-jiwa yang hebat, menjadi pribadi-pribadi yang agung, yang mulia, sebagaimana pribadi Rasulullah. Sehingga kalian nanti akan menjadi generasi-generasi yang luar biasa. Iya, coba banyak sekali ayat-ayat Al-Quran itu anak-anak. Kalau seandainya kita itu sering membaca Al-Quran, sering sholat malam, itu akan menguatkan jiwa, menguatkan kata-kata. Nah, oke. Nah, ini insya Allah anak-anakku sekalian, tolong dipahami, tolong direnungkan, tolong dicamkan. Yuk kita mulai hari ini kita kembali ya kepada pribadi Rasulullah SAW. Kita teladani ya dalam kehidupan kita. Oke. Sehingga dari tujuan pendidikan membentuk manusia yang memiliki keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu akan benar-benar terwujud ya. Kalian akan menjadi pribadi yang mulia. Pribadi yang agung, pribadi yang luar biasa seperti Rasulullah ya. Kekuatan visi, kekuatan misi ya tajam ya, sehingga akan mampu mengubah zaman ini menjadi zaman yang diharapkan ya. Islam akan kembali bangkit, kembali jaya karena dari akhlak umatnya. Oke, anak-anak sekalian ya, Ibu temukan kembali lagi tadi, wa innaka la'ala khuluqin azim. Itu tolong dicamkan ya, itu tolong direnungkan, tolong diperhatikan. Oke anak-anakku, barangkali itu saja yang Ibu sampaikan. Mudah-mudahan kalau 2 hal tadi yang Ibu sampaikan tadi kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari secara kontinu, tiap hari terus menerus, insya Allah kalian akan lahir yang Ibu katakan tadi, akan tumbuh, lahir pribadi-pribadi yang baru ya, pribadi-pribadi yang hebat, generasi yang kuat, tidak menjadi generasi yang malas-malas ya, generasi yang tangguh,
karena zaman semakin berat kalian akan menghadapi zaman ini, sehingga mampu menyelesaikan masalah-masalah yang ada dalam kehidupan di dunia ini. Oke, barangkali cukup sekian, bisa kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Barakallahu fikum, tetap semangat dalam menuntut ilmu, semangat beribadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.